Putri Betung, desa yang berjarak lebih kurang 42 km dari kota Kabupaten Gayo Luwes. Untuk bisa sampai ke desa ini harus melintasi jembatan gantung yang cukup membuat jantung berdegup lebih kencang. Namun ketika kita sampai di desa, senyum ramah penduduknya cukup membuat kita nyaman berada di antara mereka. Desa ini memiliki potensi alam yang sangat luar biasa. Sebuah suguhan alam yang menjadi nadi kehidupan desa yang memiliki populasi lebih dari 900 jiwa ini. Tahun ke tahun dibentuklah satu kecamatan di Gumpang ini, yaitu dinamakan Kecamatan Putri Betung. Pak Menteri Sosial dari pusat yang bikin nama. Satu yang di Uning Puni itu namanya Reje Bujang, yang di bawah ini namanya Putri Betung. Itu dua pemerintah yang bikin nama. Di sini luas areal kami, desa kami lebih kurang 3 km persegi dan jumlah penduduk di sini 142 kakak dan jiwanya hampir 980 jiwa pada saat ini. Susah lah, ini kan anak mau belajar, malam-malam belajar. Pulang ngaji nanti belajar, susah nggak ada listrik. Inilah yang menarik perhatian Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan atau IBK melalui program Swakelola yang didanai oleh BRR Rekonstruksi Aceh Nias Transfund. Melakukan sebuah pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau yang sering disingkat PLTMH melalui pemanfaatan sumber energi terbarukan. Tahap awal yang dilakukan IBK adalah survei untuk menemukan potensi energi yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Survei ini meliputi aspek sosial dan aspek teknik seperti geologi, hidrologi, topografi yang berkaitan langsung dengan desain bangunan sipil maupun desain mekanikal dan elektrikal. Survei yang dilakukan berhasil menemukan sebuah sungai yang bernama Ainuso dengan debit air yang cukup besar, yaitu 1000 liter per detik, sehingga dapat dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik dan dapat menghasilkan daya sebesar 400 kW atau setara dengan 400.000 watt. Yang membuat IBK tertarik untuk membangun mikrohidro di kawasan Putri Betung, kawasan ini belum dilistriki sama sekali, itu hal yang pertama. Dan kemungkinan untuk dilistriki itu sangat kecil karena kawasan ini terdapat di daerah hutan lindung, daerah Taman Nasional Gunung Loser. Artinya tidak ada kemungkinan bagi PLN untuk menarik kabel dari sisi utara Desa Agusen maupun dari sisi selatan Desa Ketambe. Padahal potensi di daerah Putri Betung ini, potensi air khususnya sangat besar. Sehingga
Jika potensi ini dikembangkan dengan terencana, tentunya bukan hanya Putri Betung yang akan memperoleh listrik, bahkan listrik dari Putri Betung ini bisa dikirim ke Blangkejeren. Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan program. Proses awal dalam pelaksanaan program adalah melakukan sosialisasi program. Di sini, masyarakat dilibatkan sejak awal pembangunan. Baik tenaga maupun penyediaan lahan. Masyarakat menghibahkan lahannya untuk digunakan sebagai tempat pembangunan PLTMH. Pemanfaatan sumber energi setempat dengan cara mengikutsertakan aspirasi, kemampuan, dan kepemilikan penduduk lokal. Hal inilah yang menjadi perhatian utama IBK. PLTMH Ainuso ini dikelola oleh sebuah badan usaha milik kampung atau yang sering dikenal dengan badan usaha milik desa. Maka dari itu proses pendampingan yang kita lakukan itu lebih kita arahkan pada bagaimana memandirikan masyarakat atau organisasi desa tersebut untuk mampu melakukan pengelolaan fasilitas yang dibangun secara berkelanjutan. Nah, hal-hal yang kita lakukan misalnya salah satunya adalah melakukan pelatihan-pelatihan reguler, baik pelatihan-pelatihan keuangan. Jadi masyarakat kita latih bagaimana cara membuat sebuah pembukuan yang baik dan benar, bagaimana mengatur sebuah manajemen dan mekanisme organisasi yang baik. Peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta hak kepemilikan lokal, hal ini yang akan memberi jaminan terhadap keberlanjutan operasional pembangkit, serta menjamin keberlanjutan pemberdayaan masyarakat secara mandiri.